Aku, Harni, 51 tahun, bangun pagi ini dengan semangat yang sama seperti biasa, meski usiaku sudah setengah abad lebih. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celah-celah jendela kayu rumahku yang sederhana di ujung kampung. Aku berdiri di depan cermin tua di kamar, memandang wajahku yang, alhamdulillah, masih ayu. Garis-garis halus di sudut mata nggak bisa bohong soal umur, tapi mataku masih berbinar, dan rambutku yang panjang kini aku ikat cepol rapi. Aku tahu, orang-orang di kampung ini nggak cuma suka jamuku, tapi juga suka ngeliatin aku. Katanya sih, aku nggak kelihatan seperti ibu-ibu seusiaku. Mungkin karena aku rajin minum jamu sendiri, atau mungkin karena bukit kembar yang masih berdiri gagah di dadaku yang katanya bikin para pria di kampung ini salting. Aku cuma tersenyum kecil sambil mengoleskan bedak tipis dan lipstik merah jambu. Bukan buat pamer, tapi biar penampilan rapi saat keliling jualan. Aku ambil kebaya kesayangan warna hijau, lumut yang sedikit ngepas, lalu mengangkut bakul jamu ke pundak. Pagi ini, kampung terasa hidup. Burung-burung kecil berkicau di pohon mangga depan rumah, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam masih tercium. Aku melangkah keluar, siap menjalani hari sebagai penjual jamu keliling yang, entah kenapa, selalu jadi perhatian. Pagi Mbak Harni, jamunya udah siap belum? Teriak Pak RT dari beranda rumahnya sambil nyengir lebar. Aku tahu banget senyum itu nggak cuman soal jamu. Udah Pak, kunyit asam apa jahe merah hari ini? Jawabku sambil menurunkan bakul dan membuka kain penutup botol-botol jamuku. Kunyit asam aja biar seger. Mbak Harni kok makin cantik aja ya, candanya, matanya sedikit melirik ke arah yang, well, bukan ke wajahku. Aku cuma tertawa kecil. Bisa aja Pak RT, ini jamunya, 3.000 ya. Aku ulurkan botol kecil berisi cairan kuning keemasan, dan dia buru-buru ngeluarin dompet sambil tetap nyengir. Beginilah keseharianku. Jualan jamu dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dan entah kenapa, botol-botolku selalu ludes sebelum tengah hari. Mungkin karena resep jamuku memang manjur, tapi aku nggak naif, aku tahu para pria di kampung ini nggak cuma haus jamu. Mereka suka ngobrol, bercanda, dan sesekali ngegoda dengan tatapan yang bikin aku antara geli dan risih. Tapi aku biasa aja, toh ini udah jadi bagian dari rutinitas. Lagi pula, aku suka pekerjaanku, jalan kaki keliling kampung, ketemu orang-orang, dan bawa pulang rezeki yang halal. Apalagi yang bisa aku minta di usia segini? Hari ini, langkahku membawaku ke gang sempit di ujung kampung, tempat rumah-rumah berdempetan dan anak-anak kecil main layangan di lapangan kecil. Di sini, aku ketemu dia Ardi, cowok baru di kampung ini. Umurnya kira-kira 30 tahunan, wajahnya ganteng dengan rahang tegas dan mata coklat yang bikin orang susah nggak melirik. Dia pindah ke kampung sebulan lalu, katanya sih buat ngurus rumah warisan pamannya. Aku pertama kali ketemu dia waktu dia beli jamu jahe merah, dan sejak itu, entah kenapa, dia selalu mampir tiap aku lewat. Pagi ini dia lagi duduk di teras rumahnya, nyantai sambil mainin ponsel. Begitu lihat aku, dia langsung berdiri dan nyamperin dengan senyum yang bikin jantungan. Hai Mbak Harni, jamunya apa aja hari ini? Tanyanya, suaranya lembut tapi ada nada genit yang bikin aku salah tingkah. Kunyit asam, jahe merah, sama temulawak. Mau yang mana mas? Jawabku. Berusaha kalem meski jantungku udah kayak jenderang. Kunyit asam aja deh, biar seger buat mulai hari, katanya sambil ngeluarin dompet dari saku celananya. Tapi matanya, ya Tuhan, nggak cuma ngeliatin bakul jamuku. Dia ngeliatin aku lama, dengan senyum yang bikin aku ngerasa kayak ABG lagi. Ini mas, 3.000, kataku cepet-cepet, takut dia kalau pipiku udah memerah. Dia ngasih uang sambil bilang, Mbak Harni, ini jamunya bikin orang seger. Apa orangnya yang bikin seger? Ya? Aku cuma ketawa, halah Mas Ardi bisa aja. Awas nanti keselak jamunya. Aku buru-buru angkat bakul dan melangkah pergi, tapi dalam hati, aku nggak bisa bohong cowok ini bikin aku baper. Malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak. Wajah Ardi, senyumnya, dan candaannya muter-muter di kepala. Aku tahu, ini konyol. Aku 51 tahun, dia 30 tahun. Beda usia kita hampir 2 dekade. Tapi tiap kali ketemu dia, hati ini kayak kembang api, meletep-letep nggak karuan.
Aku nggak pernah ngerasa gini sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu. Ardi ini sopan, ramah, dan ada sesuatu di caranya ngobrol yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut ini cuma perasaanku sendiri. Takut dia cuma ngegoda seperti cowok-cowok lain di kampung ini yang lihat aku cuma sebagai penjual jamu cantik dengan bukit kembar yang jadi bahan omongan. Aku berdiri dari ranjang, nyalain lampu, dan ngeliat bayanganku di cermin. Aku masih cantik, tapi apakah aku cukup buat cowok sepertinya? Aku cuma penjual jamu, sementara dia punya mimpi besar. Katanya mau buka kafe di kota. Aku cuma bisa menghela napas, mematikan lampu, dan mencoba tidur dengan pikiran yang penuh tanya. Keesokan harinya, aku jualan lagi, tapi pikiranku masih ke Ardi. Pas lewat gang biasa, aku lihat dia lagi di teras. Kali ini lagi nyiram tanaman. Aku sengaja melambatkan langkah, berharap dia nyapa duluan. Dan bener aja, dia nengok dan langsung nyengir. "Mbak Harni, pagi-pagi udah bikin gang ini cerah aja," katanya sambil nyamperin. Aku cuma tersenyum, tapi dalam hati aku pengen teriak. "Mas, jangan gitu, aku bisa salah paham. Mau jamu apa, Mas? Atau cuma mau ngobrol?" Candaku, berusaha santai. "Jamu jahe merah deh. Tapi ngobrol sama Mbak Harni kayaknya lebih bikin seger," katanya, sambil nyender di pagar. Aku nggak tahu dia bercanda atau serius. Tapi yang jelas, jantungan aku nggak berhenti. "Ini jamunya. 4.000 ya," kataku, buru-buru ngeluarin botol biar nggak kelihatan grogi. Dia ngasih uang, tapi sebelum aku pergi dia nanya, "Mbak Harni, kok nggak pernah cerita soal diri Mbak? Penasaran nih." Aku kaget. "Halah, apa serunya cerita soal ibu-ibu penjual jamu? Biasa aja, Mas," jawabku. Tapi dia cuma tersenyum, kayak nggak puas sama jawabanku. Aku buru-buru pamit. Takut kebanyakan ngomong nanti malah curhat. Tapi sepanjang jalan pulang, aku nggak bisa berhenti mikirin pertanyaannya. Dia penasaran, beneran, atau cuman basa-basi? Hati ini kayak ombak naik turun nggak karuan. Di pasar, keesokan harinya, suasana rame seperti biasa. Aku lagi nawarin jamu ke pedagang sayur, Mbok Sari, saat Ardi muncul entah dari mana. "Mbak Harni, ini jamunya bikin awet muda ya. Kok Mbak nggak kelihatan? 51," katanya, nyengir lebar di depan Mbok Sari yang langsung cekikikan. "Mas Ardi, jangan gitu nanti Mbok Sari bilang aku pakai susuk." Candaku, tapi pipiku udah panas. Beneran loh Mbak. Kalau nggak bilang umur, aku kira Mbak cuma 30-an. Lanjutnya, dan Mbok Sari cuma geleng-geleng kepala sambil ketawa. "Udah Mas, ambil jamunya, kunyit asam lagi kan? Jangan banyak ngegoda, nanti aku yang keselek," kataku. Berusaha ngelupain jantungan yang makin kenceng. Dia cuma ketawa, bayar, dan pergi dengan senyum yang bikin aku nggak fokus jualan seharian. Bosari nyanyi-nyanyi kecil, "Harni, kayaknya ada yang naksir nih." Dan aku cuma nyengir sambil buru-buru pindah ke lapak sebelah. Tapi dalam hati, aku nggak bisa bohong, aku pengen percaya, kata Mbok Sari. Pengen percaya kalau Ardi nggak cuma ngegoda, tapi beneran ngerasa sesuatu. Tapi aku juga takut ini cuma mimpi yang bakal pecah pas aku sadar kalau aku cuma penjual jamu biasa dan dia cowok muda yang punya dunia lebih besar dari kampung ini. Hari itu, aku pulang jualan dengan langkah sedikit lelet, bakul jamu terasa lebih berat di pundakku meski isinya tinggal sedikit. Matahari sudah condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit kampung yang mulai sepi. Aku baru aja nyanyi-nyanyi kecil buat ngusir capek. Lagu dangdut lawas yang entah kenapa cocok sama suasana hatiku yang campur aduk gara-gara Ardi. Tiba-tiba dari kejauhan, aku lihat motor butut berwarna biru berhenti di pinggir jalan depan rumahku. Asap putih keluar dari knalpotnya, dan orang yang naik motor itu Ardi kelihatan panik sambil nunduk ngutak-ngutik mesin. Aku buru-buru nyamperin, setengah khawatir, setengah seneng karena ya Tuhan, ini kesempatan buat ngobrol lagi sama dia. "Mas Ardi, motornya kenapa? Mati ya?" tanyaku sambil naruh bakul di trotoar. Dia nengok, wajahnya agak merah, entah karena panas sore atau malu ketahuan apes. "Iya Mbak Harni,
Entah kenapa tiba-tiba mogok. Padahal tadi pagi masih baik-baik aja, katanya sambil garuk-garuk kepala. Aku nggak tahu banyak soal motor, tapi aku tawarin dia buat istirahat dulu di teras rumahku. Mending Mas masuk dulu, minum teh anget. Nanti aku telepon Pak Maman, dia jago benerin motor. Usulku. Dia ragu sebentar, tapi akhirnya ngangguk. Boleh deh, makasih Mbak. Maaf ngerepotin, katanya. Suaranya lembut bikin jantungku kayak dielus-elus. Aku buru-buru ke dapur, nyeduh teh, sambil nyanyi dalam hati biar nggak grogi. Pas balik ke teras dengan nampan kecil, Ardi udah duduk santai, ngeliatin bunga-bunga melati di pot yang aku rawat. Mbak Harni, rumahnya asri banget, bunga-bunganya dirawat bener ya, katanya, sambil nyeruput teh. Aku cuma tersenyum. Ya, biar ada hiburan mas. Penjual jamu kan nggak cuma ngurus kunyit sama jahe. Dia ketawa, dan entah kenapa, sore itu kami ngobrol panjang. Dia cerita soal mimpinya buka kafe kecil di kampung, tempat orang bisa nongkrong sambil denger musik akustik. Aku cuma mangut-mangut, ngebayangin betapa bedanya dunia dia sama duniaku yang cuma keliling kampung bawa bakul. Tapi tiap dia nyanyi-nyanyi kecil sambil cerita, suaranya bikin aku lupa umur. Pas Pak Maman datang benerin motor, aku hampir kecewa karena obrolan kami harus selesai. Makasih banyak, Mbak Harni. Lain kali aku traktir kopi sebagai gantinya, kata Ardi sebelum pergi, matanya berbinar. Aku cuma ngangguk, tapi dalam hati, aku pengen teriak, kapan mas, besok? Malamnya, aku gelisah. Aku berdiri di depan jendela kamar, ngeliatin bulan yang bulat penuh di langit. Ardi bikin hatiku nggak tenang. Obrolan sore tadi, senyumnya, candaannya semuanya muter-muter di kepala kayak lagu yang nggak bisa di-stop. Aku tahu ini salah. Aku 51 tahun, dia cuma 30. Aku penjual jamu, dia cowok muda dengan mimpi besar. Tapi perasaan ini, ya Tuhan, kayak bunga yang tiba-tiba mekar di musim kemarau. Aku duduk di ranjang, megang foto lama suamiku yang udah 5 tahun pergi. Mas, aku salah nggak sih ngerasa gini? Tanyaku pelan ke foto itu, tapi tentu aja nggak ada jawaban. Aku cuma bisa menghela napas, nanya-nanya ke diri sendiri. Apa Ardi beneran ngerasa sesuatu, atau aku yang kegeeran, nganggep candaannya serius? Aku ingat tatapannya sore tadi, yang bikin aku ngerasa kayak perempuan 20 tahun lagi. Tapi di sisi lain aku takut. Takut dia cuma lihat aku sebagai Mbak Harni, penjual jamu yang kebetulan cantik, nggak lebih. Aku matiin lampu, berusaha tidur, tapi pikiran ini kayak ombak, naik turun nggak karuan. Aku cuma bisa berdoa supaya besok aku bisa ngapain Ardi dengan kepala dingin, nggak pakai hati yang meleleh kayak sekarang. Pagi berikutnya, aku jualan seperti biasa, tapi ada yang beda di kampung. Pas lewat pasar kecil dekat balai desa, aku lihat gerobak baru dengan payung warna-warni. Di depan gerobak, seorang perempuan muda, kira kita 25 tahunan, berdiri sambil nawarin jamu dengan suara genit. Namanya Mita, katanya baru pindah dari kota buat bantu neneknya di kampung. Aku cuma melirik sekilas, nggak niat ngegangan. Tapi pas aku lihat pelangganku, dari Mas Yanto yang biasa beli kunyit asam sampai bapak-bapak yang suka ngerol, pada ngantri di gerobaknya. Aku coba santai, toh rezeki udah ada yang ngatur. Tapi pas lihat Ardi ya, Ardi berdiri di sana sambil ketawa-ketawa sama Mita, jantungku kayak dicubit. Aku pura-pura fokus nyanyi ke pelanggan, tapi mata hantu ini nggak bisa bohong ngeliat dia beli jamu dari Mita sambil ngobrol lama. Mbak Harni, jamunya mana? Tanya Mbok Sari, pedagang sayur, nyahut aku dari lamunan. Oh, ini Mbok. Jahe merah, seger, kataku buru-buru sambil nyenyum kaku. Mbok Sari nyengir, "Loh Harni kok melamun, jangan-jangan cemburu sama penjual baru itu?" Aku cuma ketawa kecil, halah Mbok, cuma mikirin resep baru. Tapi dalam hati aku nggak bisa bohong. Aku cemburu, bukan cuma soal dagangan, tapi karena Ardi. Aku ngerasa nggak percaya diri. Mita muda, cantik, genit semuanya yang aku nggak punya lagi di usia segini. Aku pulang dengan bakul yang, untuk pertama kalinya, nggak ludes. Keesokan harinya, aku mutusin buat nggak. Aku nggak mau kalah sama Mita, bukan cuma soal jamu, tapi juga soal semangat.
Pagi-pagi, aku poles diri lebih kece. Aku pakai kebaya biru tua yang agak ngepas, rambutku kusanggul rapi dengan tusuk konde, dan aku bikin jamu spesial dengan resep rahasia. Campuran temulawak, kunyit, dan sedikit madu yang bikin rasanya lebih lembut. Aku jualan dengan semangat baru, nyanyi lebih keras, senyum lebih lebar. Jamu seger, ayo Pak Mas, jamu bikin awet muda, teriakku di pasar. Hasilnya, pelanggan lama balik. Mas Yanto, Pak Tono, bahkan bapak-bapak ngerol pada antri lagi di depanku. Mbak Harni, ini jamunya beda ya, lebih enak, kata Mas Yanto sambil nyengir. Aku cuma tersenyum, rahasia Pak, minum tiap hari, nanti kayak saya, candaku. Tapi puncaknya, Ardi muncul. Dia berdiri di ujung lapak, ngeliatin aku dengan senyum yang bikin jantungan. Mbak Harni, ini apa sih? Kok ramai banget? Jamu apa aja hari ini? Tanyanya sambil nyamperin. Aku berusaha kalem. Kunyit asam spesial, Mas. Mau coba? Dia ngangguk. Pasti dong. Tapi jujur mbak, bukan cuma jamunya yang spesial, orangnya juga, katanya. Matanya nggak lepas dari aku. Aku hampir drop botol jamu saking groginya. Halah mas, jangan gitu. Nanti saya yang lupa umur. Candaku sambil nyuapin jamu. Dia ketawa, bayar, dan sebelum pergi dia bilang, besok aku mampir lagi ya mbak. Aku cuma ngangguk, tapi dalam hati aku ngerasa kemenangan kecil. Minta apa? Harni nggak mas? Sore itu, aku pulang dengan hati ringan. Aku ngerasa percaya diri banget, bukan cuma karena daganganku ludes, tapi karena Ardi. Aku ngerasa dia nggak cuma beli jamu, tapi bener-bener ngerhatiin aku. Tapi di tengah euforia, aku sadar sesuatu. Aku nggak mau cuma jadi Mbak Harni yang cantik di matanya. Aku pengen dia lihat aku lebih dari itu. Aku pengen entah seberani apa bilang perasaanku. Tapi tiap bayangin ngomong, tenggorokanku kayak tersumbat. Aku duduk di beranda, ngeliatin matahari terbenam sambil megang gelas teh yang udah dingin. Aku tiba-tiba ingat kata Mbok Sari, Harni, hidup cuma sekali. Kalau sampai kapan diam, aku nggak tahu jawabannya. Tapi yang aku tahu, aku nggak mau cuma nyanyi dalam hati selamanya. Besok, aku janji sama diriku sendiri, aku akan coba lebih berani. Mungkin nggak bilang aku suka, tapi setidaknya aku mau bikin Ardi tahu kalau aku nggak cuma penjual jamu. Aku Harni, perempuan yang, meski udah 51, masih punya mimpi dan hati yang bisa berenang. Sore itu, kampung terasa lebih hidup dari biasa, mungkin karena kabar. Acara ulang tahun anaknya Pak Lurah yang bakal digelar malam ini di Balai Desa. Aku lagi nyiapin bakul jamu untuk besok, sambil nyanyi-nyanyi kecil lagu dangdut kesukaanku, saat Ardi tiba-tiba muncul di depan pagar rumahku. Dia berdiri dengan kaos hitam sederhana, tapi entah kenapa wajahnya yang sedikit merah di bawah sinar lampu jalan bikin jantungku loncat. Mbak Harni, sibuk? Ada waktu sebentar nggak? Tanyanya. Suaranya sedikit ragu tapi penuh semangat. Aku kaget buru-buru naruh botol jamu yang lagi aku bersihin. Mas Ardi, ada apa? Jamu buat besok belum ready loh. Candaku berusaha nutupin grogi. Dia nyengir, bukan jamu mbak. Aku mau ngajak mbak nyanyi di acara ulang tahun nanti malam. Katanya mbak suka nyanyi kan? Kebetulan temenku butuh penyanyi buat hiburan. Aku langsung melongo. Nyanyi? Di depan orang banyak? Aku cuma biasa nyanyi-nyanyi kecil pas jualan. Ngelupain capek, bukan buat perform. Hah, mas, serius? Aku kan cuma nyanyi asal-asalan gak bagus-bagus amat, kataku sambil ketawa canggung. Tapi Ardi gak nyerah. Serius mbak, suara mbak enak kok. Aku denger waktu mbak nyanyi di pasar kemarin. Ayolah, cuma 2 lagu. Aku nemenin, katanya. Matanya berbinar penuh harap. Aku gak tahu kenapa, tapi aku gak bisa nolak. Mungkin karena senyumnya, atau mungkin karena aku pengen coba sesuatu yang beda. Ya udah mas, tapi kalau jelek jangan salahkan aku. Ya, kataku, dan dia ketawa lebar. Malam itu aku berdiri di panggung kecil di balai desa, pakai kebaya merah yang udah lama nggak aku pakai. Aku nyanyi lagu dangdut klasik, Cinta Satu Malam, dengan iringan gitar akustik dari temennya Ardi. Aku ngerasa semua mata tertuju padaku, tapi yang bikin aku deg-degan cuma satu tatapan Ardi dari sudut ruangan yang gak lepas dari aku sepanjang lagu. Pas selesai, tepuk tangan riuh, dan aku buru-buru turun panggung, pipiku panas.
Ardi nyamperin, Mbak Harni, luar biasa. Aku bilang kan, Mbak pasti bikin heboh. Aku cuma tersenyum, tapi dalam hati, aku ngerasa kayak bintang malam ini. Dan itu semua karena dia. Di sela-sela acara, aku duduk di bangku plastik di sudut balai desa, nyeruput es teh sambil nyanyi-nyanyi dalam hati buat nenangin diri. Aku masih nggak percaya aku berani nyanyi di depan orang sekampung. Tiba-tiba, temen Ardi, si Budi, duduk di sebelahku, nyengir lebar. Mbak Harni suaranya top deh, pantes Ardi ngotot ngajak Mbak nyanyi. Katanya sambil nyanyi-nyanyi kecil menirukan laguku tadi. Aku ketawa, halah Budi jangan lebay. Aku cuma iseng, tapi Budi nggak berhenti. Dia nyender ke kursi, lalu tiba-tiba bilang, Mbak, tahu nggak, Ardi itu sebenarnya naksir seseorang, tapi dia nggak berani bilang, katanya ngerasa nggak pantas. Jantungku langsung berhenti. Aku coba santai. Oh ya, siapa sih? Cewek kota pasti? Tanyaku, berusaha nyanyi dalam hati biar nggak kelihatan panik. Budi cuma nyengir. Rahasia mbak, tapi orangnya deket banget sama kita. Dia ngedip, lalu pergi ninggalin aku dengan pikiran yang kacau. Aku langsung mikir, itu aku kan? Atau aku kegeeran lagi? Aku ngeliat Ardi di kejauhan, lagi ngobrol sama tamu lain, senyumnya masih sama, bikin aku pengen lari sekaligus pengen deketin. Tapi malam itu, aku nggak berani nanya apa-apa. Aku cuma pulang dengan hati penuh tanya, dan sedikit harapan yang nggak aku akui. Pagi berikutnya, aku bangun dengan semangat baru, tapi ada yang aneh. Pas aku buka bakul jamu buat nyiapin jualan, aku nemu sekotak coklat kecil di antara botol-botol kunyit asam. Ada kertas kecil terlipat bertulis, buat yang bikin hari ini manis. Tulisannya tangan, rapi, tapi nggak ada nama pengirim. Jantungku langsung lompat. Ardi? Atau cuma kebetulan? Aku berdiri di dapur, megang kotak coklat itu kayak harta karun, sambil nyanyi-nyanyi kecil buat nenangin diri. Harni, jangan GR, kataku ke diri sendiri, tapi dalam hati, aku pengen percaya ini dari dia. Sepanjang jualan hari itu, aku nggak fokus. Setiap pelanggan yang beli jamu, aku cuma nyengir sambil mikirin kotak coklat itu. Pas lewat rumah Ardi, aku sengaja melambatkan langkah, berharap dia keluar. Dan bener aja, dia muncul, lagi nyapu halaman. Mbak Harni, kok kayak buru-buru? Jamunya apa aja hari ini? Tanyanya. Senyumnya bikin aku lupa kata-kata. Aku coba santai. Biasa mas, kunyit asam, jahe merah. Tapi Mas Ardi pernah kasih hadiah ke orang nggak? Tanyaku. Mendadak berani. Dia kaget. Matanya melebar, tapi cepet-cepet nyengir. Hadiah? Tergantung mbak, kalau orangnya spesial mungkin aja, katanya sambil ngeliatin aku lama. Aku ngerasa pipiku panas, buru-buru pamit. Aku jualan dulu ya mas, kataku kabur sebelum dia ngeh aku grogi. Tapi sepanjang jalan, aku nggak bisa berhenti mikirin jawabannya. Spesial? Itu aku, kan? Hari berikutnya, aku mutusin buat berani. Aku nggak mau cuma nyanyi-nyanyi dalam hati selamanya. Pas jualan di pasar, aku lihat Ardi lagi beli sayuran di lapak Mbok Sari. Aku sengaja nyamperin, bakul jamu masih di pundak. Mas Ardi, jamu dulu nggak? Atau cuman sayuran yang dicari? Tanyaku, coba genit sedikit. Dia ketawa, jamu Mbak Harni pasti nomor satu dong. Tapi, Mbak coklatnya suka nggak? Katanya, tiba-tiba. Aku hampir jatuhin bakul saking kagetnya. Hah? Jadi, itu dari Mas Ardi? Tanyaku, suaraku gemetar. Dia nyengir tapi wajahnya agak merah. Mbak Harni, aku suka ngobrol sama Mbak, tapi aku nggak mau bikin Mbak salah paham. Katanya, suaranya pelan. Aku ngerasa jantungku jatuh ke perut. Salah paham? Jadi ini cuma main-main? Tapi sebelum aku bisa ngomong, dia lanjutin. Tapi kalau Mbak ngerasa sama, aku mau coba serius. Aku bengong, dunia kayak berhenti. Aku cuma bisa nyengir kaku. Mas, jangan bikin jantungan ibu-ibu deh, kataku. Coba nyanyi dalam hati biar nggak pingsan. Dia ketawa, aku tunggu jawabannya mbak. Nggak buru-buru. Dia pergi, ninggalin aku dengan hati yang kayak roller coaster. Malam itu, aku duduk di beranda rumah, ngeliatin bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku nggak langsung jawab Ardi tadi, karena aku nggak tahu apa yang harus aku bilang. Hati ini penuh harap, tapi juga penuh takut. Aku 51, dia 30.
Aku penjual jamu, dia pemimpi besar. Tapi di sisi lain, aku ngerasa hidup lagi tiap ketemu dia. Aku ngerasa nggak cuma Mbak Harni penjual jamu, tapi perempuan yang masih punya mimpi, masih punya hati. Aku megang kotak coklat yang sekarang ada di meja kecil di sampingku, sambil tersenyum sendiri. Besok, aku janji sama diriku, aku bakal ajak Ardi ngobrol lagi, bukan cuma soal jamu, tapi soal apa yang ada di hati ini. Aku nggak tahu kemana cerita ini bakal bawa aku, tapi yang pasti, aku nggak mau cuma nyanyi dalam hati. Aku mau coba melangkah, meski cuma selangkah, ke arah dia. Siapa tahu Bukit Kembar ini beneran bawa keberuntungan bukan cuma buat jualan, tapi juga buat hati yang udah lama nggak berenang.